Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya Pak di medsos, pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan Pak. Dan banyak jenderal-jenderal banci, teman-teman. Karena kenapa banci? Tidak berani melawan penjahat. Menyusul perintah Presiden Joko Widodo agar polisi menghindari hidup hedon yang penuh kemewahan, namun Polri malah mempromosikan seorang jenderalnya yang bergaya hidup mewah, yaitu Brigjen Andirian, yang dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan. Fakta itulah yang mengundang kritik keras dari pengamat kepolisian, sebagaimana ditulis oleh Kompas.com dengan judul "Pengamat Belum Kering Bibir Presiden, Malamnya Ikon Hedonis di Polri Malah Naik Jabatan." Peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukmianto menilai peringatan Presiden Joko Widodo yang meminta pejabat kepolisian berhati-hati dengan gaya hidup mereka tidak berarti bagi Polri. Menurut Bambang, malam hari setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat Polri di istana dan menyampaikan wejangan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Brigjen Andirian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Ini belum kering bibir Presiden, malamnya ikon hedonis yang sebulan lalu mendapat sorotan publik dan juga belum tuntas menyelesaikan kasus Sambo dan turunannya, malah dapat promosi naik jadi bintang 2 dan jadi Kapolda Kalsel, kata Bambang saat dihubungi Kompas.com Minggu. Adapun Andirian belum lama ini menjadi sorotan netizen karena disebut-sebut mengenakan barang-barang mewah. Artinya pernyataan Presiden di depan semua kasatwil itu tidak ada artinya bagi Polri, ujar Bambang. Andirian saat bertugas bukan saat santai atau tamasya, justru sering mengenakan barang-barang mewah seperti kemeja mewah yang harganya bisa membuat shock rakyat miskin yang hidupnya kembang kempis. Deretan jenderal polisi yang kaya raya dengan harta yang melimpah seperti Irjen Teddy Minahasaputra yang menjadi tersangka penjualan narkoba itu, kemudian M. Iqbal, Kapolda Riau, juga Ketua Densus 88 Martinus Hukom, dan miliarder lainnya di jajaran petinggi kepolisian bisa membuat rakyat melongo melihat melimpahnya harta kekayaan mereka. Presiden Jokowi saat mengumpulkan para pejabat Polri di Istana Negara menegaskan hendaknya mereka berhati-hati dalam menjaga gaya hidupnya untuk menghindari kecemburuan sosial. Masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Beberapa waktu sebelumnya, baik kalangan DPR maupun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengingatkan pihak Polri mengenai adanya pola hidup mewah di kalangan kepolisian.
Anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi, di depan Kapolri saat rapat kerja dengan wakil rakyat itu beberapa waktu lalu berpendapat pola hidup mewah yang dipamerkan polisi dan anggota keluarganya bisa menyakiti hati rakyat. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya Pak di medsos, pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan Pak. Selain pola hidup mewah, sejumlah oknum aparat kepolisian yang terkesan tidak memiliki sense of crisis atau tidak memiliki empati terhadap kehidupan rakyat yang megap-megap, sejumlah oknum jenderal kepolisian juga bersikap lemah terhadap pengusaha yang tersandung kasus hukum. Bahkan oknum-oknum jenderal itu terkesan bertekuk lutut menghadapi pengusaha kaya demi harta. Mereka itulah yang oleh pengacara Alvin Lim disebut Jenderal Banci. Dan banyak jenderal-jenderal banci, teman-teman. Karena kenapa banci? Tidak berani melawan penjahat. Di mana mereka berharap hukum akan membantu mereka. Mereka berharap aparat kepolisian akan membantu mereka. Tapi yang ada, aparat kepolisian dibeli dengan uang. Banyak oknum-oknum korup. Kita bisa bayangkan betapa beratnya beban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menertibkan polisi-polisi hedon dan oknum-oknum Jenderal Banci yang tentu bisa melemahkan Polri dalam mengemban tugas utamanya, yaitu melakukan penegakan hukum di negeri tercinta ini.